Kasih Tuhan, Shalom, Shalom. Haleluya. Malam ini kita terakhir doa pencurahan Roh Kudus, hari yang ke-9. Mari kita sama-sama datang untuk memuji dan menyenangkan hati Tuhan, menyembah Tuhan. Saya ajak kita semua all out untuk menyembah Tuhan. Gunakan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan kita. Kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini. Hanya oleh karena kemurahan-Mu kami boleh ada tempat ini Tuhan. Kami rindu Tuhan sama-sama menyenangkan hati-Mu. Kami rindu Tuhan sama-sama menyembah-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Menjamah kami, mengurapi kami pribadi lepas pribadi. Kami percaya Tuhan Engkau bertahta di atas hati kami. Engkau bertahta di atas pujian yang kami naikkan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya.
nyanyikan dengan iman-Mu. Berikan penyembahan-Mu malam hari ini Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu. Dengan lebih semangat lagi katakan haleluya. Engkau yang layak terima pujian, syukur dan sembah kami. Haleluya. Engkaulah Raja berdaulat atas
yang pegang. Mari sama-sama kita katakan hanya Engkau yang satu-satunya Tuhan kami. Engkau satu-satunya Allah di hidup kami. Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Berkuasalah itu atas hidup kami sepenuhnya ya Tuhan. Kami mau berserah kepadamu. Kami menyerahkan kehidupan kami malam hari ini di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak disembah. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Malam hari ini Tuhan kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan mendengarkan kesaksian-kesaksian dari hamba-hamba-Mu. Dan bila itu menguatkan hidup kami. Dan kami percaya Tuhan saat Engkau berbicara kepada kami, ada kuasa yang bekerja di tempat ini. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai lebih hari lebih heran lagi. Dan biarlah kuasa-Mu turun atas hamba-Mu Tuhan. Kami yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu sama-sama diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Puji nama Tuhan, selamat malam. Hari yang ke-9, hari yang terakhir. Ya, saya buka kesaksian dari Bapak Ibu yang berhubungan khusus untuk kepenuhan Roh Kudus. Dan yang di luar kesaksian tentang kepenuhan Roh Kudus, ya itu nanti mungkin di lain waktu. Tetapi mungkin ada pertanyaan, 1 atau 2 orang, dan ada yang mau bersaksi kemarin pengalaman-pengalamannya bagaimana, bisa dipersilakan mungkin Vincent. Ya, bisa langsung. Supaya dibagikan kepada kita semua. Karena firman Tuhan berkata, kita harus menjadi saksi. Silakan. Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi. Nah sini, ayo bersaksi. Mau bertanya silakan, mau bersaksi silakan. Shalom. Shalom. Malam. Dari awal itu saya 7, 8, semalam itu terus saya ya merasakan itu. Ternyata kalau kita fokus berdoa, saya fokus berdoa itu rasanya itu ringan. Walaupun di tempat kerja saya kerjakan kerjaan yang mungkin berat atau disuruh sana sini, itu saya rasanya ringan. Nah, kalau yang saya rasakan itu ya bahwa ternyata saya doa selama kepenuhan Roh Kudus itu memang harus saya rasakan itu, Om Jerry. Dan tidak ada beban, pikirannya enak, terus gimana ya, pokoknya enak. Saya mau jawab Pak, ada damai, ada sukacita Pak. Ya. Iya. Badai ada, masalah ada, tetapi kalau ada damai dan sukacita, udah enak aja. Ya, sekian bersaksi dari saya, semoga Mantap. kita semua diberkati. Bagus. Ayo, yang lain lanjutkan. Kita seringkali mencoba membuka hati, tapi selalu batal. Kayak misalnya kita sudah buka hati, terus kita di sampingnya kita itu ada yang teriak-teriak, tapi kita itu sudah nggak fokus lagi. Yes, sebenarnya masalah utamanya buka hati itu di diri sendiri. Tetapi waktu tadi saya duduk, waktu tadi kamu nanya untuk yang kasus kamu ini, awas ini ya, seringkali terjadi. Tadi Roh Kudus udah kasih tahu ke saya bahwa yang menghalangi itu adalah si pendusta. Siapa si pendusta itu? Bapak pendusta siapa? Dia iblis, dia selalu mendakwa, Ezra kamu nggak benar, kamu nggak layak, kamu kemarin kamu nangis-nangis, sekarang nangis-nangis, tadi barusan kamu berbuat dosa ini. Jadi kalau kamu mau berdoa, ingat ya semua di sini nih, saya katakan satu pun di antara kita tidak ada yang layak untuk menghadap Tuhan. Maupun kita udah sujud, udah puasa, sudah melakukan perbuatan baik, kita itu seperti satu titik garam dibandingkan dengan lautan yang kalau kita taruh, lempar ke lautan garam setitik, ada nggak manfaatnya? Nggak ada, sama sekali nggak ada gunanya. Jadi perbuatan kita sehebat apapun, itu tidak mempunyai efek apapun. Jadi yang harus Ezra lakukan dan semua di sini, ketika masuk dalam hadirat Tuhan, jangan merasa diri ini hebat. Saya sudah puasa nih, saya sudah berdoa nih, tadi pagi saya udah nggak berdosa nih. Jangan, tetapi minta kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus, saya udah berdosa, saya sudah bersalah, Tuhan Yesus ampunilah dosa saya. Nah jadi yang paling penting ketika kita masuk di dalam doa, pertama kali, saya sering kali suka ingetin tapi ini lupa, tapi saya kasih tahu. Poin penting ketika kita mau masuk ingin beribadah kepada Tuhan, kita meminta ampun. Yuk ikutin Om berdoa nih, caranya begini, tutup mata semua. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa kami, baik disengaja
maupun tidak disengaja. Kami yakin darah Yesus mengampuni setiap segala dosa kami. Bila ada kuasa roh-roh jahat yang menuduh kami hancurkan, kami tangking di dalam nama Yesus. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Di sini paling penting adalah kita mengaku dosa, dan kedua itu, kalau paling kalau misal berdoa, udah mau nangis, ada yang mau ganggu kiri kanan, misalnya ada kiri kanan, ada yang teriak atau apa. Tapi yang paling sulit adalah ketika dalam hati diingetin ya, nakal kamu ya, begitu kan? Itu bukan perbuatan Roh Kudus, tetapi itu kerjaan setan. Inilah Ezra, lihat sini. Kamu ada di sini, dan kamu waktu sebelum berdoa di sini, tetapi waktu kamu lagi berdoa, ini kamu pintu gerbang, ini pintu. Nah disinilah setan ini bikin kacau di sini. Menuduh kita nggak layak, menuduh kita nggak pantas. Dan kita harus akui, memang saya tidak pantas, memang saya nggak layak. Tetapi Tuhan, Yesus melayakkan saya. Langsung kita tengking, di dalam nama Yesus, layakkan saya. Masuklah kita di dalam dimensi doa Roh Kudus. Oke? Jadi kalau ada yang begitu, itu bukan datang dari Tuhan. Itu datang dari setan. Yang kedua, itu dari diri sendiri. Ya, kalau dari diri sendiri udahlah, kita lupakan dulu yang itu. Fokus dulu. Jadi ketika itu datang, kita fokus, kita tengking dalam nama Yesus, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Ya, next. Sudah selesai ya? Enak mau nanya? Enggak. Shalom, Ya. selamat malam. Untuk doa pencurahan Roh Kudus, ya. 1 minggu ini sebenarnya udah komitmen sih, 10 hari ini komitmen sama Tuhan. Tuhan, aku nggak mau ketinggalan untuk ikut doa kayak tahun-tahun kemarin gitu ya. Tapi ada rencana lain, yaitu di mana ponakan saya Chelsea sakit itu ya. 2 kali saya nggak ikut. Tapi puji nama Tuhan, Tuhan Yesus sangat-sangat baik ya. Beberapa hari di rumah sakit itu demam terus setiap malam dengan ngigo gitu ya. Kayak ngigo, ngomel-ngomel sendiri, nangis-nangis kayak gitu ya. Terus akhirnya hari Kamis kemarin itu waktu saya doa di situ, saya berdoa untuk kesembuhan Chelsea, Tuhan itu berbicara seperti ini. Besok dia pulang, besok dia sembuh. Puji nama Tuhan sudah pulang dan sekarang saya bisa hadir di tempat ini dan saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Di mana hari Kamis kemarin waktu saya penyembahan doa sama Tuhan, saya merasakan bahwa kita semua itu ada di tempat ruangan yang putih bercahaya gitu ya. Terus banyak semua orang itu yang menyembah Tuhan. Waktu terakhir itu padahal kita semua, saya sadar kalau kita semua itu enggak menyembah Tuhan, pujian Yahweh itu enggak ada. Saya malah dengar Tante Rere itu udah mau selesai doa. Tapi saya itu benar-benar dengar ada suara yang luar biasa ya. Suaranya enggak 1 orang 2 orang tapi luar biasa, banyaknya orang itu kayak memuji nama Tuhan, menyembah Tuhan. Yahweh, Rafa. Saya mau ikut nyanyi itu tapi saya dengar Tante Rere sebelah telinga saya, sebelah sini dengar Tante Rere mau selesai, tapi sebelah kiri saya itu saya mau nyanyi sebenarnya, mau Yahweh, ikut Yahweh gitu ya. Dan saya itu melihat bahwa kemuliaan Tuhan itu dinyatakan pada hari Kamis kemarin itu ya. Dan jujur saya itu selalu sedih kalau saya sudah masuk ke dalam dimensi Roh Kudus, tapi terus mau selesai itu sedih banget. Bener-bener sedih kayak kok cepet banget sih Tuhan gitu loh, kok cepet banget selesai gitu loh. Nah itu yang saya rasakan. Dan untuk saudara-saudara semua, kalau kita mau benar-benar merasakan pribadi Tuhan atau merasakan jamahan Tuhan, yang pertama benar Om Jerry minta ampun, mengakui segala dosa pelanggaran kita, itu yang pertama. Yang kedua kita itu selalu rindu, menanti-nantikan Tuhan gitu ya, ada di firman Tuhan gitu. Kalau kita sebagai anak menanti-nantikan orang tua kita untuk datang kepada kita, itu pasti Tuhan datang. Tuhan bersuara, Tuhan itu selalu ada di tempat ini, tapi kita semua kadang yang sering bebal. Kayak kita itu enggak benar-benar membuktikan kalau kita itu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sebenarnya Tuhan ada. Tuhan ada selalu di sebelah kanan,
Tuhan ada. Di sebelah kanan ini Tuhan seperti ada menyaksikan kita. Untuk saudara-saudara semua, teman-teman semua percaya bahwa Roh Kudus itu ada. Dan untuk bahasa roh, Om Jerry, saya juga melihat di sosial media, katanya bahasa roh itu cuma sekali. Waktu zaman murid-murid ada di waktu penyembahan itu ya. Saya nggak komen, nggak apa, saya cuma senyum. Senyumnya dalam arti gini, wong saya loh merasakan bahasa roh sendiri. Dan saya itu nggak mengada-ngada. Dan kenapa saya itu selalu kok kenapa bisa bahasa roh gitu ya? Saya juga nggak tahu kenapa bisa bahasa roh, itu yang pertama. Dan ciri-ciri bahasa roh yang berasal daripada Tuhan, kita itu nggak bisa menahan, ya kan? Semakin kita tahan itu semakin kayak meledak, kayak nggak bisa itu loh. Saya pernah memang sering, pokoknya saya tuh selalu doa kayak gini, Tuhan, kalau memang ini bukan bahasa roh daripada Tuhan, sudah tutup Tuhan, saya nggak mau salah mempergunakan bahasa itu. Nah, tapi semakin lama ya, kayak nggak bisa ditahan gitu loh. Kayak kita itu sudah nggak kuat gitu loh. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bahasa roh itu ada sampai saat ini. Dan bahasa roh itu tidak bisa dipelajari, tidak bisa diingat, itu selalu, saya ingat-ingat bener Om Jerry, bener banget nggak bisa. Mengalir aja, kayak kita itu udah berbicara sama Tuhan. Setelah kita berbicara sama Tuhan, kita itu seperti kayak berdoa, menyembah gitu loh ya. Itu yang saya rasakan sih soal bahasa Roh Kudus. Kalau di media sosial bilang zaman dulu enggak, sekarang masih tetap ada. Kalau kita rindu semua karunia Tuhan, nantikan Tuhan. Selalu menantikan Tuhan. Motivasinya harus benar-benar datang kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, ada satu yang saya ingat. Icel datang dengan model begini, sini, ini artis nih, dia datang begini, udah gitu aja, terus kok cuman bersini doang, ini artis nih, kamu ngapain kalau sama artis? Oh, tanda tangan, coba nih, tanda tangan, terus apa lagi selain minta tanda tangan? Foto, terus apa lagi, pengen diapain lagi? Hah? Udah, nggak mau teriak-teriak, kalau ketemu artis begitu, enggak. Oh malu katanya duduk. Nah ini satu yang seperti ini. Cuma datang disuruh sini. Tapi yang satu misalnya coba sini. Ya modelnya seperti ini. Udah datang ya. Nah ini melengos saja. Udah tahu saya artis ini tapi dia datang ke sini melengos saja ya. Udah. Mau apa? Mau tanda tangan? Kamu bilang nggak mau. Mau foto? Enggak. Mau apa? Nggak mau apa-apa. Kira-kira gimana? Sang artis gimana? Jengkel ya? Silakan, enggak pura-pura, ini pura-pura. Yang satu excited, yang satu dia kayak enggak ngerespon. Coba bayangin, kalau ini bapak, satu anak, bapak lewat aja, lulu gua. Pokoknya dia lewat, kita acu tak acu, kita cuek. Yang satu ketika bapak datang, hadirat dia lewat, yang satu langsung respon, bahkan enggak segan-segan dia jerit. Yesus, dia rasakan luar biasa, ngerespon cepat. Kira-kira dari dua orang ini, mana yang dilawat oleh Tuhan? Yang excited apa yang cuek-cuek aja? Simpelnya begitu. Ya. Jadi ingat, sebentar ketika kita masuk di dalam penyembahan, ada satu momen, lihat ya, perhatikan ini baik-baik nih, perhatikan. Ada satu momen tiba-tiba nanti setiap orang berbeda-beda. Nanti Roh Kudus dia lewat, seperti Yesus lewat dengan Bartimeus yang buta itu, ketika lewat kita rasakan, awas, respon kita harus cepat-cepat tangkap itu. Benar-benar jangan, misalnya ketika udah lagi naik, kita rasa benar-benar ini hadirat Tuhan, tapi kita tuh ditekan. Malu katanya, malu. Aduh mau nangis, malu. Mau apa, mau teriak, malu. Justru kemaluannya itulah akhirnya membuat Roh Kudus, ya sudah, kamu juga gak butuh saya, kenapa saya harus butuh kamu? Akhirnya yang menyesal adalah diri kita sendiri. Kalau dia lewat, langsung disamber. Langsung di apa? Langsung di apa? Disamber dengan apa?
dengan hati yang menyambut, dengan mata, dengan air mata, dengan suara yang lantang. Ketika nanti dia lewat menjamah kita satu persatu, sambutlah, ada pujian itu. Sambutlah Yesus. Coba. Tinggikan Yesus. Tuh lihat, kalau sambut Yesus bagaimana? Begini aja. Gini. Atau begini. Wah, kalau misalnya ada artis lewat atau presiden lewat, atau gimana kita di pinggir jalan? Woi, papa. Kalau lagi ini, lagi mobil lewat, papa foto. Seneng nggak artis digituin? Pejabat digituin, seneng. Apalagi Tuhan kita. Perlakukan Tuhan itu seperti artis di atas segala artis. Pejabat di atas segala pejabat. Raja di atas segala raja. Amin. Maka dia akan sangat senang. Tuhan tinggal tunggu itu aja. Siapa yang mau panggil? Tapi kalau nggak dipanggil, dia lewat. Ada lagi yang mau nanya? Silakan. Mau nanya? Ayo ke sini. Ayo, sana dulu. Enggak? Ya, sana dulu. Ayo. Shalom. Shalom. Roh Kudus. Oh ya, kemarin bisa. Jangankan orang fasik. Orang yang nggak kenal Tuhan aja bisa. Yang penting mau bertobat. Gitu. Udah itu. Siap. Oke, berikutnya. Ayo mau kesaksian nih. Loh, nggak singkat aja. Yang kamu rasakan aja. Shalom. Ya, salam. Yang saya rasakan kemarin kan yang pertama tangan menarik saya, Iya. putih. Terus yang kedua itu kemarin petir. Di apa? Di samber? Ya disambar langsung badan saya kedinginan, tremor. Oh. Ya, Harusnya petir itu panas ya, atau kesetrum ya. Kalau ini yang kamu rasakan malah kedinginan ya. Ya. terus kan semalam itu doa, minta dijamah Roh Kudus. Tiba-tiba dikasih mimpi jelek Om. Apa? Mimpi yang pernah ada masalah yang saya alamin, saya ulang lagi di mimpi. Nah itu, berarti Roh Kudus sudah mulai membantu nih. Ayo, itu berarti segala sesuatu yang disimpan kotak itu yang menurut kamu berharga itu dibuang semua. Biar diganti dengan karunia-karunia Roh Kudus di dalamnya. Ya, bagus. Next berikutnya. Ini penting. Coba semuanya buka Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah Rasul 2 ayat 4 maksud saya. Kisah Rasul 2 ayat 4, saya sudah ketemu nih. Ini aja singkat. Kisah Rasul 2 ayat 4, sudah ketemu semua, katakan amin. 1, 2, 3, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Cukup. Dalam bahasa aslinya, lihat baik-baik. Kata penuhlah itu pleto, yaitu meluap. Katakan meluap. Meluap artinya tidak terbendung. Ini meluap belum? Karena ini masih ada penahan. Kalau meluap caranya digimanain? Saya tekan ini kuat-kuat, dia nggak akan tahan. Sama seperti kesaksian. Bahasa roh itu tidak bisa dibuat-buat, yang bagaimana memang salah satu cirinya pleto yaitu meluap. Seperti sumber mata air, dia keluar, meluber. Bagaimana caranya bisa meluap kalau sumber mata airnya kering? Itu dia. Makanya saya mau katakan, kepenuhan Roh Kudus biasanya dari pengalaman tahun ke tahun, dari zaman ke zaman, itu tidak lepas, apalagi baru yang pertama kali, ditandai dengan tangisan. Air mata itu sangat penting di dalam proses perjumpaan kita dengan Roh Kudus. Punya air mata? Jangan nangis kayak air mata buaya, tapi nangis yang betul-betul kita
ngefans. Kalau kita ngefans banget sama artis, ketika dia nyanyi, kita sampai nangis. Betul? Nangislah. Karena di hadapan kita ada artis di antara segala artis. Ada Tuhan, ada dokter di atas segala dokter, ada raja di atas segala raja. Jangan ditahan, meluap saja. Tidak usah malu-malu, anak-anak nggak usah malu. Kalau mau nyembah Tuhan, mau teriak, dalam nama Yesus, haleluya. Untuk kemuliaan nama Tuhan, mari kita masuk dalam doa.